Ibu punya anaknya berapa? Satu. Itu aja. Anak tunggal, anak kesayangan pasti. Iya. Ya sayang memang. Iya, anak kesayangan, anak tunggal. Ibu yang Anak ibu sekolah. sendiri ini. Bola. Di mana? Udah lulus sih. Saya sudah lulus Oh, udah lulus. Lulus mana? SMK. SMK Oh, tapi belum kerja. Belum. Tahun berapa lulusnya? 2020 udah lulus. Yang suka membuat dia marah atau dia tidak terima pada sikap ibu apa? Kalau permintaan dia nggak terpenuhi, Oh, ya itu pasti. Memang suka minta apa? biasa duit lah kalau dia. Oh, duit. Terakhir marah dia paling tinggi kapan? Kemarin ini. Sebelumnya? Sebelumnya juga tapi Sebelumnya marahnya apa? nggak separah ini kemarin. Oh, Yang pertama, sebelumnya marahnya kenapa? karena uang lagi. Minta uang sama ibu. Kalau minta uang berapa sih? Paling besar tuh 50, kalau nggak 100 paling besar. Oh. Kemarin cuma 30.000. Oh, waktu itu minta ke ibu 30.000. Oh, 30. Buat apa? Nggak jangan. Hah? Udah ongkos kerja dia bilang. Ongkos kerja. Mau kemana? Ke Islami, Kerja apa di Islam? markop. Terus? Kan aku bilang ada sepeda itu di rumah, kan sepeda aja dulu. Oh. Nggak mau dah capek, dia kan lupa ketemu sama orang banyak nanti bau badannya dia bilang. Oh, terus kata ibu gimana? Ini nggak apa-apa itu kan buat misalnya itu nggak apa-apa. Tetap sih dia memang. Nggak apa-apa tuh. Terus? Ya udah, saya kan minta uang. Bisa motor 30. Akhirnya kasih pinjam motor. Bisa motor kemana-mana nggak ada. Oh, pinjam Kita motor. nggak punya apa-apa, nggak punya motor, nggak punya apa-apa. Oh. Pinjam motor nggak ada, pulang diamuk. Oh, ibunya disuruh cari pinjaman motor. Ya Allah ya Robi, dasar anak manja. Manja, anak tunggal, itu saya tahu. Ibu, bagaimana sikap terhadap dia? Mau terus proses hukum? Ya, terus Mau terus? nggak sanggup Pak. Karena ibunya nggak sanggup. Udah kelakuannya gitu, udah terlalu Kalau masuk LP, kan penjara, diponis, pasti suka ditengok. Ibu mau nengok berarti? enggak. Nggak akan nengok. 2 tahun misalnya di penjara, nggak akan nengok. Dia bisa. Oh, karena hati ibunya sudah terluka. Bingung sudah nih. Gitu. Tapi anak yang bersifat durhaka pada Hanya uang 30.000 seorang anak kandung dengan brutalnya menganiaya ibunya sendiri. Bayangkan ini. ibu, itu konsekuensinya panjang loh. Iya, walaupun tangannya bengkak banget, saya Sekali. bertemu dengan ibu yang sangat istimewa. Ibu siapa, Bu? Ibu Melani. Ibu Melani, Bapak? Joko Untung. Bapak Joko Untung yang kemarin mendapat musibah penganiayaan yang dilakukan oleh putranya. Dan sekarang sudah berproses ya Bu ya. Di Polsek mana putranya sekarang? Polsek Kemang. Sudah berjalan. Doain ibunya sehat karena mengalami pemukulan di kepala. Hari ini akan segera dibawa ke rumah sakit untuk di CT scan. Dan ada sebenarnya peristiwa yang terjadi dalam peristiwa ini, yaitu ternyata rumah bapaknya dalam pengawasan bank yang akan dilelang. Ya. Yang akan dilelang Sudah tulis lelang. karena dulu pernah dijaminkan ke bank untuk pinjaman modal usaha putranya Ya. dan tidak terbayar karena usahanya tidak berjalan. Dan insya Allah pada BNI mana Pak? BNI Kota kalau B- itu tulisannya. BNI Kota Jakarta Pusat. Utara. Oh, Jakarta Utara. Oh, pinjamnya BNI Jakarta Utara. Oh, Jakarta Mungkin ya, Utara. Iya. hafal banget. Oke. Kalau dulu pertama Rumah perjanjian di itu selatan, akan saya beli. Itu kan saya beli dan selanjutnya Alhamdulillah. ditinggali oleh bapak dan ibu sampai kapanpun. Ya. Ya, sampai kapanpun ibu berhak Amin, amin. mendiami rumah itu sampai kapanpun. Ya. Selama ibu ada di dunia, rumah itu boleh ditinggalin. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ibunya sehat kembali. Ya. Terima kasih banyak. juga Pak Dedi sehat. Iya, nanti setelah dari sini nanti akan nemui Pak Wali Kota Bekasi. Ya, terima kasih. Lo udah tahu belum? Ada anak laki-laki 23 tahun di Bekasi mukulin emaknya, nganiaya emaknya gara-gara nggak dikasih duit 30.000. Sumpah itu orang tolol, goblok, idiot, orang tersampah yang ada di dunia. Bukan orang. Maksud gue lu kalau nggak punya duit kerja, goblok. Bukan yang ngerengek terus nggak dikasih lu ngamuk-ngamuk. Sekarang di penjara kan lu, mampus lu. Buat para napi yang satu sel sama dia, lu tahu kan harus ngapain. Nah udah gitu,
Jadi kondisi ibu sama bapaknya ini, rumahnya itu lagi dilelang sama bank karena pernah digadain tuh rumah buat modal usaha si anaknya. Tapi usahanya itu nggak jalan. Tuh. Tapi alhamdulillah sama Kang Dedi ini udah dibayarin rumahnya, jadi bisa ditempatin sampai kapanpun sama bapak ibunya ini. Love you Kang Dedi, terima kasih. Ancaman pidana bagi anak kandung yang menganiaya ibunya sendiri. Lex spesialis, derogat lex generalis. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Kalau betul pria yang memukul seorang ibu tersebut adalah anak kandung dari si ibu itu, maka dugaan tindak pidana itu masuk dalam ketentuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT. Kenapa demikian? Karena terjadi di dalam lingkup keluarga. Dan UU PKDRT ini ialah yang disebut sebagai lex spesialis, dan pelakunya terancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Adapun lex generalisnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sumpah, pertama ngelihat video ini kesel, marah, bang, videonya bang, gregetan. Seandainya nih manusia laknat ini dekat dengan rumah saya, pasti sudah saya patahkan tangannya. Kurang ajar ini manusia laknat ini, berani menyiksa ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Dan ini anak semata wayang loh, anak semata wayang. Gak ada otaknya ini. Sedih banget saya ngelihat, pengen nangis rasanya kalau ngelihat seorang ibu diperlakukan jahat banget sama anaknya, biadab banget ya anak. Hanya karena uang 30.000 dia rela, dia tega menyiksa ibunya. Biadab bang, manusia laknat nih, manusia laknat. Yang lebih parahnya lagi, ternyata pengorbanan ibu ini luar biasa. Ternyata rumahnya yang dia tempatin sekarang ini, yang beliau tempatin sekarang ini sudah dilelang oleh bank. Ini karena ulah anaknya juga. Anaknya yang meminjam uang ke bank dengan alasan untuk modal usaha. Ternyata dia tidak mampu bayar. Sehingga nih rumah yang si ibu tempatin sekarang ini dilelang oleh bank. Alhamdulillahnya hadirlah seorang Kang Deddy Mulyadi yang membayar lelang rumah tersebut dan menghibahkan rumah tersebut untuk si ibu ini. Memang selalu ada hikmah baik di balik setiap kejadian, tapi disayangkan sekali apa yang manusia biadab ini lakukan. Semoga saja hukum dunia bisa membuat dia jera dan dia segera bertobat. Sujud di kaki ibunya, basuh tuh kaki ibumu, bangsat. Asli, seandainya dia deket sudah nggak tahu dah mau diapain ya manusia ini. Tega emang lihat videonya. Mudah-mudahan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang keluarga kita tidak ada yang berperilaku seperti ini. Benar-benar manusia laknat. Disangka mau bikin celaka, tapi ternyata orang ini justru jadi pahlawan di mata Kang Deddy Mulyadi. Jadi lur, kemarin kan sempat viral tuh ada orang yang lempar air dan botol minuman ke arah KDM pas di Bekasi. Nah, orang ini disangka mau bikin celaka, tapi setelah diundang langsung oleh KDM, justru dia malah jadi pahlawan. Saya itu pas kedatangan Bapak di depan pintu, kata saya, tolong. Itu anak kejar udah sampai anak siapa? Anak orang lah. Jadi saya mau bantuin nggak bisa. Saya minta tolong jangan sampai itu udah payah tuh, udah payah tuh anak namanya terlalu banyak. Iya, nah, terus kan itu besi kayak gini nih, meletot kan itu bocah kecil kayak gitu, dicabut. Nah, saya minta tolong nggak di ini. Jadi akhirnya saya ngadiin ini aqua, buka botol gitu-gitu. Pak, tolong Pak, gitu. Sebenarnya saya minta maaf juga itu. Tindakan saya yang tidak baik karena niat itu Pak. Enggak salah, karena nyipratin air itulah Bapak ketemu saya. Iya, rezeki kan? Karena Bapak orang soleh. Kalau nggak soleh nggak akan ketemu saya. Yang jelas mah Bapak sudah berbuat baik demi menyelamatkan anak kecil yang waktu itu ikut desak-desakan. Bapak
berani mengorbankan dirinya sendiri. Bapak ini pahlawan. Setelah semuanya jelas, Kang Dedi juga memberikan uang sebagai wujud apresiasi karena sudah rela berkorban demi bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Nih, duit. Dapat uang. Enggak, ini duitnya kirimin nanti buat anaknya sekolah. Alhamdulillah, ya Allah. Itulah tangis seorang ibu yang dianiaya anaknya sendiri dengan teganya sebrutal itu. Ada videonya tapi nggak berani saya menampilkan. Hanya uang 30.000. Anak berani pukul ibu kandungnya sendiri. Bahkan pengorbanan seorang ibu pun tidak sampai di situ. Rumahnya sudah digadaikan, sekarang dilelang oleh bank. Katanya dulu buat usaha anaknya. Di mana letak hatimu, nak? Ibu kandungmu loh itu. Dengan tega-teganya menyakitinya, memukulinya. Buat ibunya semoga panjang umur, sehat selalu, Bu. Alhamdulillah sudah dapat rezeki. Rumah ibu sudah dibeli sama Pak Dedi, terus dihibahkan ke ibu. Dan untuk bapak yang menyiram air ke Kang Dedi itu ternyata hanya melindungi anak kecil, ternyata katanya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.